Halo semuanya, selamat datang di program Realita Kehidupan, suatu program yang menghadirkan narasumber-narasumber yang memiliki pengalaman-pengalaman hidup yang luar biasa. Dan pada hari ini kita sudah kedatangan satu orang narasumber dan kita akan mendengar kisah-kisah cerita-cerita beliau, perjalanan-perjalanan beliau selama hidup ini. Dan hari ini Bapak Saur, terima kasih Pak atas waktunya sudah datang di program Realita Kehidupan Pak. Bapak Saur ini adalah seorang yang sudah bekerja banyak hal Pak ya. Jadi pernah jadi kenek bus, pernah kerja sebagai penjual ikan, pernah juga jual cuci mobil pernah ya Pak ya. Betul. Bahkan toko furniture, bahkan juga pernah kerja di pemotongan ayam Pak ya. Iya. Bahkan yang terakhir beliau ini bekerja sebagai tukang bangunan. Nah, sedikit informasi bahwa Bapak Saur ini pertama kali datang ke Jakarta itu dengan modal nekat. Dan hari ini kita akan mendengar kisah-kisah beliau seperti apa. Bapak Saur bisa diceritakan nggak Pak? Dulu awal Bapak itu datang ke Jakarta itu katanya hanya dengan modal menggunakan telepon koin Pak yang telepon genggam yang berada di pinggir jalan Pak ya. Iya, telepon koin. Boleh diceritakan Pak itu seperti apa Pak saat itu? Tahun-tahun berapa Pak? Iya. Terima kasih Pak buat kesempatannya. Memang betul Pak, saya datang ke Jakarta itu seperti Bapak bilang tadi modal nekat, bukan sebenarnya modal nekat Pak, tetapi rencana saya itu beralih haluan dari tempat saya itu daerah Pekanbaru sana, tempat saya merantau ke Jakarta ini hanya tujuan untuk mengubah nasib. Mengubah seperti itu, nasib. Pak. Memang betul seperti yang Bapak bilang tadi, alamat yang pasti memang belum ada waktu itu dikasih, hanya diberikan nomor telepon rumah. Oke, Ya. jadi Bapak tahun 93 ini beliau datang ke Jakarta untuk mengubah nasib. Ya Pak ya. Betul. Nah, bisa dilanjutkan lagi Pak seperti apa? Nah, pada saat itu saya berangkat dari Pekanbaru itu menuju Jakarta itu Itu sampai pakai bus ya? bus. Bus. Pada saat itu Pak, bus, bukan naik pesawat, bus. Nah, setibanya saya itu Di di Jakarta, saya mencari alamat, tidak ada alamat yang artinya yang akurat, tidak ada. Cuma nomor telepon. Saya coba telepon ini nyambung dan saya berkomunikasi dengan yang punya rumah dengan modal telepon ini. Saya berjumpa dengan mereka juga tidak mengenal saya juga tidak mengenal dia, tetapi mereka menerima saya di rumahnya itu oleh karena ada saudara saya memperkenalkan lewat komunikasi tadi, dikasih nomor telepon ini, nanti adik saya datang dari sana, nanti akan dihubungi nomor ini, seperti itu Pak. Jadi memang sebelum Bapak datang ke Jakarta ini saudara Bapak sudah tahu kalau Bapak akan datang ke Jakarta Pak ya? Betul Pak. Betul. Jadi oke. Nah, saat itu Bapak saat di Pekanbaru emang Bapak belum pernah belum mendapatkan pekerjaan atau menganggur sehingga Bapak memutuskan untuk ke Jakarta? Enggak Pak. Betul Pak. Jadi begini, situasi hidup saya di Pekanbaru itu bukan karena saya pengangguran, tidak mendapatkan pekerjaan, tidak. Mungkin pekerjaan itu sudah cukup lumayan bagus Pak pada saat berarti itu. Penghasilannya udah cukup mencukupi hidup ya? Cukup untuk hidup. Kalau seorang bujangan pada saat itu saya belum menikah, cukuplah gaji upah seperti itu bagi saya. Karena pertama disediakan memang di sana tempat tinggal. Ada mesnya? Ya, bukan mes Pak, tapi sudah rumah. Wow, berarti rumah lengkap dengan ada kamarnya sendiri, ada kamar mandi. Betul Pak, bahkan semua itu ke fasilitas dan rumah satu itu. rumah itu hanya untuk Bapak Saur. Betul sekali Pak. Dan itu saya pikir cukup luar biasa Pak. Jadi emang gaji, ada rumah, ada gaji. Pada saat itu sudah disiapkan dari perusahaan itu, sekaligus fasilitas rumah yang ada, kita tinggal tidur di rumah itu. Betul. Tapi yang saya ceritakan pada saat ini Pak, bukan itu. Jadi saya beranjak dari sana itu, saya mengubah nasib hidup saya karena saya tahu kalau di sana kehidupan saya itu akan terbatas karena ada lingkungannya, karena terbatas oleh lingkungan, karena di hutan. Tidak ada perkembangan zaman gitu. Mungkin agak susah di sana. Kalau boleh tahu Bapak kerja sebagai apa di Pekanbaru? Driver. Oh, supir. Iya. Truk. Supir truk. Iya. Akhirnya memutuskan untuk datang ke Jakarta. Seperti itu Pak ya? Iya, saya tinggalkan pekerjaan itu Pak. Karena tujuan saya, harapan saya mengubah nasib saya. Kalau saya bertahan di sana,
Tidak akan Saya- bisa berkembang. Iya, Dan tidak hanya akan seperti itu saja Pak ya. Ya mungkin seperti itulah daya pikir Jadi saya. betul. Jadi memang setiap orang ini punya memiliki rasa tidak puas Pak ya. Jadi saya bisa berbuat lebih daripada apa yang saya lakukan sekarang. Seperti itu Pak ya. Ya maksudnya bukan masalah berbicara dengan kepuasan Pak, tidak, memang pada saat itu pun ya tidak berbicara karena saya belum puas, bukan, tapi saya ingin berkembang itu. Iya, itu, apalagi itu. jiwa muda kali Pak ya. Masih Ya, masih masih muda. bujangan pada saat Masih itu. pengen lagi mencari pengalaman, pekerjaan, Betul, seperti itu Pak. ya. Iya, betul. Dan saat Bapak sampai di Jakarta ketemu dengan saudara, apakah saat itu Bapak langsung bekerja apa menganggur dulu kah di rumah? Bisa diceritakan nggak Pak? Ya, memang betul Pak. Saat pertama saya menginjakkan kaki di Jakarta itu Tahun namanya 93, tahun 93 itu, ya namanya kita dari kampung ya Pak, awam ya. Sampai Belum di ada Jakarta itu, kenalan tentunya ya. pertama kita belum ada kenalan, kedua kita merasa kaku. Karena kenapa? Situasi lingkungan di daerah dengan ibu kota itu kan agak berbeda Pak. Beda. Apalagi di Pekanbaru Bapak tinggal di hutan. Betul sekali Hutan Pak. itu temannya hanya Ya, orang-orang mungkin hutan. sudah tahu lah, persepsinya itu sudah tahu lah ya, Iya. seperti apa. Nah di sini begitu saya menginjakkan kaki di kota Di Jakarta Jakarta, itu, ibu kota lagi ya. ibu kota itu, di situ mulai saya tercengang. Tercengang karena apa? Bukan karena keunikan, bukan. Bukan Iya. di situ tercengangnya itu karena keadaan yang ada, cara bicaranya, Oh, iya, dan betul. segala sesuatunya. Lingkungannya lah ya. Lingkungan yang ada, saya kaget Pak pada saat itu. Kita harus menyesuaikan dulu. Nah, di situ saya mencari pekerjaan juga agak susah. Karena pertama kan tidak, pendidikan saya juga tidak menunjang seperti Oke, orang kan. betul. Jadi semua itu kemampuan saya juga terbatas, hanya bisa saya dapat bawa Driver. kendaraan driver. Inilah modal saya satu-satunya. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak berapa lama menganggur setelah sampai Jakarta? Kalau saya tidak salah kurang lebih 1 tahun ada Pak saya itu. Menganggur, Menganggur, tinggal Pak. di rumah saudara. Tinggal di rumah. Dan tentunya saudara. tidak enak Pak ya, karena kan sekalipun kita tinggal di rumah saudara, kalau dalam posisi menganggur tuh nggak enak Pak ya. Iya, tetapi menganggur itu Pak bukan artinya dengan kata lain makan tidur, tidak. Tetap juga saya beraktivitas, artinya itu pekerja serabutan Pak. Serabutan, seperti itu. oh Iya. gitu ya. Yang penting menghasilkan uang, seperti itu Pak ya. Nah, pada saat itu. Apakah saat itu Bapak ada merasa penyesalan nggak Pak? Tahu begini mendingan saya tinggal aja di Pekanbaru, saya udah punya, ada gaji, saya ada tempat tinggal. Ada rasa penyesalan nggak Pak? Pas setelah Bapak sampai di Jakarta toh Bapak nggak langsung bekerja kan? Bapak mesti harus menganggur, kerja serabutan. Ada rasa penyesalan nggak Pak saat itu? Rasa penyesalan itu tidak ada Pak, cuma berpikir bagaimana supaya lebih maju lagi dari keadaan saya pada saat itu ya. Berarti Saya Bapak katakan Saur ini memiliki semangat hidup ya, pantang menyerah Pak ya. ya, Kadang orang melihat situasi, yaudahlah saya nyerah aja lah. Lebih baik saya pulang kampung lah. Apalagi dengan kondisi 1 tahun menganggur loh Pak. betul Pak. Betul. Tapi memang keadaan hati itu memang rasanya itu katakanlah dulu rasa sakit itu, yang namanya orang menganggur itu kan nggak senang Pak. Betul. Nggak, Apalagi nggak- kita tinggal di iya, rumah saudara. Iya. Tetapi satu hal yang saya pikirkan, nggak mungkin saya terus menerus seperti itu kalau kita berusaha. Pertama kita mencari perkenalan dulu, relasi dulu kan. Iya. Nah, pertama sekali saya itu mendapatkan teman yang bisa saya ajak berkomunikasi. Waktu itu saya pertama sekali itu bekerja itu sebagai kernet salah satu bis yang ada di Jakarta ini. Akhirnya Bapak mendapat kerjaan sebagai connect bis. Iya, trayek saat itu Blok M Tanjung Priuk Pak. Blok M cukup Tanjung Pak, jauh ya. Nah, saat itu saya tidak mendapatkan gaji Pak. Ikut mereka itu saya tidak mendapatkan nggak gaji. mendapatkan gaji. Tidak Pak, tidak mendapatkan gitu. gaji. Cuma sekedar pada saat itu saya masih merokok ya waktu itu Pak ya. Untuk mendapatkan sebungkus rokok lah. Yang satu penting hari. bisa buat makan. Bisa Daripada makan. saya makan di rumah saudara nggak Ya, enak. bisa makan, bisa membeli rokok, Rokok, itu iya. aja. Namun kalau untuk gaji yang tetap misalnya berbagi berapa dapat satu hari ini berbagi rata itu tidak ada. Tidak ada. Tapi, Tidak ada, Pak. Oh gitu. Tapi untuk saat ini Bapak sudah tidak merokok lagi Pak ya? Ya, saya tidak merokok lagi Pak, udah lama. Dari tahun 1999 itu sudah saya tinggalkan Pak. Berarti merokok hidup sehat ya? Ya, itulah. Nah, jadi Bapak tadi nggak digaji tuh Pak. Bapak Iya. berapa lama kerja sebagai connect bus tadi? Nggak lama sih Pak,
karena saya nggak kuat, Karena artinya tidak kuat karena tidak digaji ya. iya, karena tidak ada penghasilan yang Tidak tetap. penghasilan. Saya cuma cari pengalaman aja di situ kurang lebih 3 bulan. Saya berhenti dari sana. Saya mencoba bekerja di salah satu pekerjaan, yaitu transportasi juga Pak, taksi. Salah satu taksi yang ada di daerah Tangerang. Bapak di situ kerja melamar sebagai supir taksi kah apa? Enggak Pak, Enggak. bukan taksi, bukan melamar sebagai supir Pak. Tetapi saat itu saya sebagai tukang cuci Pak. Tukang cuci? Iya. tukang Berarti cuci. emang sangat jauh juga Pak ya. Padahal sebenarnya kan Bapak ini punya pengalaman sebagai supir. Iya Pak. Kenapa tidak melamar sebagai supir? Toh ditambah lagi saat Bapak merantau ke Jakarta, Bapak punya pengalaman kemarin sempat bekerja sebagai kenek. Harusnya kan Bapak setelah kenek, oke lah saya melamar sebagai supir bus kan. Tapi nggak dilakukan. Bapak malah lebih mengambil kerja sebagai cuci mobil taksi. Iya Pak. Pertama yang mendorong saya itu mengambil salah satunya pekerjaan supir taksi cuci taksi ini Pak. Pertama tidak ada beban. Pertama gitu. saya nggak punya SIM Pak. Oh iya betul, karena emang kalau kita ingin bekerja sebagai supir itu emang membutuhkan SIM sih. Dan juga pengalaman Pak. Oh, supir, iya betul. Tapi kalau nggak ada SIM juga percuma kan. Iya. Tadi ditilang polisi jadi ribet lagi urusannya. Iya. Nah, jadi setelah itu Bapak memang karena tidak ada SIM, akhirnya Bapak memutuskan oke, saya akan kerja sebagai cuci mobil taksi. Betul Pak. Berapa lama itu Pak? Kurang lebih 1,5 tahun Pak saya waktu itu. Cukup lama ya. Iya. Jadi Bapak menghabiskan waktu setelah dari kampung sebagai kenek cuci mobil. Iya. Nah, 1,5 tahun itu Bapak digaji? Ada Pak, lebih daripada cukup Pak gaji ini saya rasakan karena saya masih bujangan pada saat itu, lumayan lah penghasilan daripada tukang cuci itu Pak. Nah, tapi tidak usah saya katakan nominalnya, tapi lebih daripada cukup pada saat itu Pak. Akhirnya, iya betul, karena yang masih bujangan kita belum mempunyai tanggungan Pak ya. Iya. Setelah itu 1,5 tahun Bapak kerja sebagai cuci mobil. Iya. Akhirnya Bapak memutuskan untuk resign lagi, keluar lagi. Betul sekali Pak. Keluar lagi untuk mencari tantangan lagi. Pertama bukan tujuannya untuk mencari tantangan, tapi memang keadaan pada saat itu tahun 1997-98 kan terjadi krisis. Oh iya Pak. betul, Krismon ya. Nah, Jadi PHK karena emang sempat ada demonstrasi Iya. juga, dan itu mengakibatkan ya rusuh sana sini Pak ya. Ya, jadi ada terpengaruhnya ke perusahaan yang Bapak saya kerja. iya, jadi mereka itu ada pengurangan tenaga kerja. Akhirnya Bapak kena di PHK. Ya, pengurangan seperti itu. Akhirnya saya putuskan dari situ sudah tidak ada lagi hubungan kerja dengan mereka. Daripada saya menganggur, akhirnya saya ambil haluan lagi Pak, beralih haluan Berubah. lagi. Oke, sebagai apa Pak? Saya coba itu berdagang ikan Pak. Berdagang ikan. Iya. Tahun 97. 98 Pak. 98 oke. Nah, saya itu Bapak berdagang ikan apa? pada saat itu disebut itu Pak Ikan yang apa? krismon. Ikan krismon. Iya, karena pada saat itu krisis monitor Pak. Saya baru dengar Pak. Iya, itulah ikan krismon itu Pak. Karena harganya juga agak minim ya Pak. Oh murah, Iya, harganya murah sekali. Jadi pada waktu itu, kalau boleh saya ceritakan sedikit. Ya silakan Pak, ceritakan. Rp1.000 kita mendapatkan 20 ikan Pak. 20 ikan, Ya. Rp1.000 ya. Dan kalau Rp1.000. saat ini Rp1.000 nggak mendapat apa-apa Wah, Pak. nggak ada. Dibandingkan pada saat ini nggak ada nilainya Pak, uang Rp10.000. Iya. Tapi pada saat itu dari katakan ikan krismon itu Pak. Betul. Kalau kita mempunyai uang 2.000, udah cukup 3 hari untuk makan rumah tangga. Betul. Oh, saat itu. Iya, begitu loh Pak. Seperti itu. Iya, Bapak jadi tahun 97 98 Bapak jual menjual ikan. Ikan itu Bapak jual di pasar Bapak titip ke warung-warung atau gimana Pak? Enggak Pak. Pada saat itu saya keliling Pak. Keliling. Saya tidak Keliling. punya modal sama sekali. Pakai motor? Tidak. Pada saat itu kan motor bukan seperti saat ini gampang Oh iya, untuk kalau dibeli. betul. Nah, saat itu saya minjem Pak, minjem sepeda. Minjem sepeda Iya, untuk BMX. berjualan ikan. Iya, BMX. Itu tahu kan BMX Pak agak kecil itu Iya, pendek. tahu. Nah, jadi itu nggak bisa digoes Pak. Cuma pakai kaki, dorong-dorong pakai kaki. Saya isi ember 2. Kiri kanannya ya? Kiri kanan di stangnya itu saya gantungkan di 2 ember ikan itu. Iya. Ember cat itu yang gede Pak, seperti itu. Saya bawa itu, saya keliling pakai itu tanpa digoes Pak, seperti itu. Nah, Jadi lumayan penghasilannya Pak. kalau katakan lumayan tidak. Bahkan saya kadang-kala tekor Pak.
tekor. Tapi Tekor. Bapak tetap melanjutkan pekerjaan itu. Iya, daripada Karena saya menganggur. Menganggur betul. Jadi iya, memang kadang kita Pak dalam hidup ini emang harus berpikir banyak hal Pak ya. Yang penting selama pekerjaan itu halal, ya udah kenapa mesti malu kan gitu Pak ya. betul sekali Pak. Yang penting halal menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita kan Pak ya. Betul. Iya. Nah, jadi tahun 98 itu Bapak jualan ikan menggunakan sepeda Iya. dan hasilnya pun tidak menutupi, malah rugi Pak ya. Terkadang rugi Pak, Terkadang karena rugi, terkadang untung. Apalagi ikan itu kan kalau tidak ditaruh di dalam freezer, kulkas kan bisa jadi busuk, betul. iya betul. Jadi mesti hari itu Bapak harus habiskan. Kalau tidak habis kita bagi-bagi Pak sama tetangga. Bagi-bagi gratis. Iya, gratis. Seperti itu Pak. Tapi ya namanya kita usaha, Betul. tetap kita harus jalani. Jalani. Seperti itu daripada kita tidak punya pekerjaan sama sekali kan. Saya berjuang untuk saya. Tapi saat itu saya masih bujangan Pak, belum berumah tangga pada saat. Jadi sahabat pendengar Realita Kehidupan, kalau kita melihat dari cerita Pak Saur ini apapun dijalani. Yang penting selama bisa menghidupi keluarga Pak ya. Belum, saat itu saya belum Iya, bisa mencukupi kehidupan saya. sehari-hari ya. Nah, namanya kita numpang di dalam keluarga kan Pak kan. Iya, betul. Agak Nggak risih enak. benar kan. Hmm. Kita Jadi setelah itu Bapak ikan berapa lama Pak menjual ikan? itu cukup lama Pak, saya katakan. Bagi saya itu saya cukup lama. Hampir kurang lebih 7 bulan Pak saya itu. 7 bulan lama ya? 7 bulan. Lama sekali saya rasa Pak. Karena apa? Karena pekerjaan itu sebenarnya katakan dulu tidak mencukupkan sebenarnya. Tapi sekalipun tidak mencukupi Bapak tetap melanjutkan ya? Iya, daripada saya artinya mengurung diri di rumah tidur Betul, bagaimana betul. kan tidak bagus dilihat orang lain, dan namanya juga kita numpang ya. Iya betul. Ya. Jadi 7 bulan, setelah 7 bulan itu Bapak bekerja sebagai apa lagi? Nah, disitulah yang namanya hidup ya. Tuhan itu kan tidak pernah Menutup mata. menutup mata. Betul. Asal orang yang itu berusaha, Berusaha. berdoa. Jadi itu saudara berusaha dan berdoa ya, patut Nah, wajib itu berdoa itu dan tetap berusaha. Saya terus berjuang hidup itu. Kadangkala Pak, kalau saya renungkan hidup saya itu susah. Kalau orang boleh bercerita dengan yang enak, kalau saya seperti itu Pak jalan hidupnya. Tetapi bukannya saya menyesali diri saya, bukan, tetapi bersyukur kepada Tuhan. Kenapa saya katakan bersyukur kepada Tuhan? Kalau dibandingkan dengan kehidupan yang saya alami, mungkin masih ada yang lebih berat daripada yang saya alami. Betul. Masih ada yang lebih di bawah kita Pak ya. Ya mungkin lebih berat yang seperti saya alami. Tetapi saya tidak memandang seperti itu. Yang saya pandang adalah satu hal pengharapan saya. Ketika kita berjuang, belajar untuk menjalani hidup dengan baik, betul. dengan tekun, Betul. berharap kepada Iya. Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Pokoknya ya. oke. Itu Saya setuju harapan tuh saya. Pak dengan apa yang barusan Bapak sampaikan. Ya, lanjut Pak. Nah, sesudah itu Pak, saya mencoba lagi. Saya tinggalkanlah pekerjaan yang jual ikan ini. Jual ikan. Nah, akhirnya Pak, pada saat itu saya diperkenalkan kepada salah satu orang yang memiliki furniture Pak ya. Furniture lemari Pak ya, lemari. Ya, kasur. furniture. Pada saat kursi. itu saya diperkenalkan bekerja di sana di salah satu toko yang ada di daerah Tangerang. Iya. Nah, diperkenalkan dengan saya. Saya waktu itu pertama sekali saya itu bekerja dengan Di orang toko furniture. di toko furniture ini. Iya. Di situ pengalaman hidup saya belum pernah saya alami seperti itu memang. Iya Pak betul, Imam. karena kalau mendengar kisah dari Bapak ini, Bapak kan punya backgroundnya yang berkaitan dengan mobil, ya kan, cuci mobil, kenek, supir mobil. Iya. Akhirnya loncat berubah haluan 180 derajat jadi penjual ikan, dan sekarang Bapak berubah lagi 180 derajat lagi jadi tukang furniture. Iya. Saya di sana Pak, ikut furniture ini, perusahaan ini. Pertama saya itu bekerja di sana Pak, membersihkan furniture yang ada. Dilap-lap, dibersihkan Iya, dari debu-debunya ya. nyapu, membersihkan. Tak jarang saya itu diperlakukan seperti, ya katakanlah kasar sekali Pak, diperlakukan. Sama yang pakai pemilik. kaki ngunjukinnya, bersihkan semua ini pakai kaki seperti itu Pak. Nah, tetapi saya nunduk. Saya tunduk, iya Pak. Satu aja jawaban saya, iya Pak. Tapi berjalannya waktu kurang lebih 3 bulan saya bekerja di sana. Ya.
saya tidak pernah mengeluh, saya tidak pernah sakit hati diperlakukan pun seperti itu. Bahkan saya lakukan apa yang bisa saya lakukan, yang bisa aku mampu. Betul. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, Tuhan itu kan tidak pernah tutup mata. Iya. Mulailah saya dinaikkan, Dipromosikan, mendapatkan promosian ya promosi pekerjaan. Itu pun saya udah hebat banget, jadi kena mobilnya Pak. Iya, keneknya ngangkut. Jadi yang tadinya Bapak Saur awalnya sebagai tukang bersihin Betul. furniture, Iya. akhirnya diangkat jadi kenek mobil. Iya, bisa. Tapi saat itu apakah bosnya Bapak Saur tidak mengetahui kalau Bapak Saur ini punya pengalaman sebagai supir? Memang saya tidak pernah bercerita seperti nggak pernah itu, Pak. bercerita. Oh, Saya oke, tidak oke. pernah bercerita seperti itu. Karena biarlah waktu nanti Yang menjawab. Ya, yang Iya. berjalannya waktu nanti yang menentukan seperti itu, Pak. Nah, Akhirnya jadi kenek mobil, karena mobil kirim-kirim ini Pak ya, kirim-kirim Pak, barang. lemari ya kalau ada orderan Begitu ya. ada pelanggan yang membeli kan kita antar itu ke Betul, rumahnya, Pak, kirim. seperti itu. Nah, Dan itu biasanya ini loh Pak, dapat tip ya dari pembeli ya. betul, Pak. Kalau ada pembeli-pembeli yang bermurah hati, ini saya kasih tip nih. Ya, seperti itulah yang saya kumpulkan, Pak. Pada saat itu kalau boleh Ini saya tahun berapa? Tahun 2000-an berarti ya? Iya, 2003 itu, Pak. 2003 ya? 2003 pada saat itu 2003 saya udah saya masuk kerja tahun 2002. 2002. Nah, pertengahan 2003 itu saya udah dipromosikan itu Jadi ya Kenek. keneknya. Nah, setelah itu? Nah, setelah itu salah satu penjaga tokonya dia yang dipercayakan pada Iya. saat itu ada masalah dengan bos ini, dipecat orang ini. Nah, saya dipromosikan untuk menjaga tokonya ini, Pak, salah satunya. Berarti Bapak bisa dikatakan langsung naik drastis ya? Dari kenek mobil langsung dipercayakan sebagai Betul sekali, Pak. penjaga toko. Iya. Dan tentunya namanya penjaga toko itu kan berarti segala pemasukan, penghasilan dari toko itu Bapak yang pegang. Betul, Pak. Ini yang Dan unik, itu Pak. godaannya sangat besar, Pak. Ya, ini yang unik, Pak. Iya, Saya tidak tahu harga barang yang ada saat itu. saat itu. Semua itu harga-harga barang yang ada itu saya belum hafal semuanya. Jadi kalau ada yang beli gimana, Pak? Nah, itu yang membuat pengalaman saya yang hebat, Pak, yang luar biasa. Banyak orang yang membeli selama 1 minggu tidak pernah pemasukan karena saya nggak tahu harga. Berarti harga miring kali. Bapak asal nembak aja kalau orang naik. Betul, Pak. Jadi rugi. Bukan rugi, Pak. Artinya ini press list yang ada yang dikasih, memang saya dimodali dengan press list yang ada, Pak, ya. Ada di sana sudah diajari press listnya harga segini, ada sekian persen, memang sudah diajari. Tetapi namanya kita langsung dibuat seperti itu kan, Pak, agak susah juga berpikir. Betul. Langsung drastis jadi mempelajari ini kan tidak segampang memberi tangan. Betul. Nah, disitulah saya alami beberapa orang yang membeli itu selalu mental. Karena apa? Harganya itu selalu tinggi saya buat. Kalau untuk rugi tidak, tapi melebihi harga yang tentukan. standar. Betul. Standar harga Iya, standar iya. itu. Nah, tetapi di sini tapi nggak saya tutupi nih kekurangan saya tutupi dengan bos saya supaya jangan ketahuan. Iya. Nah, tapi malamnya itu saya belajar saya terus press list ini seperti apa. Oh, ini akhirnya namanya kita belajar itu, Pak, pasti ada kemajuan. Betul. Nah, disitulah saya rasakan saya terus ada kemajuan langkah demi langkah, terus akhirnya saya memahami pekerjaan itu. Iya, Pak, seperti itu, Pak. Jadi akhirnya Bapak bisa mengetahui berapa harga prestasi apa dari setiap furniture yang ada ya. Ya, jadi setiap unit yang ada ini barang ini sudah saya pelajari, Pak. Karena kesalahan saya ya. Kita harus belajar dari kesalahan gitu. Betul, Pak. Pak. Nah, di situ, Pak, saya bersyukur kepada Tuhan ya. Di situ saya belajar. Akhirnya, Pak, sesudah itu saya belajar, udah bisa berjualan saya. Dipercayakanlah toko ini untuk saya pegang selama masih saya mau kerja, tetap dipercayakan toko ini gitu, Pak. Oh gitu. Iya. Dan itu kan biasanya kalau kita pegang suatu toko kan tentunya godaannya banyak, Pak. Godaannya dalam hal uangnya, Pak, ya kan? Apalagi furniture sekali jual itu mungkin harganya jutaan. Iya. Itu gimana, Pak? Saat itu Bapak tergodakah apa? Saya gini, Pak, jujur saya katakan, memang namanya manusia itu tidak luput dari kesalahan. Betul. Tetapi bukannya saya berkata di sini bahwa saya lebih hebat dari orang lain, bahwa saya yang lebih baik daripada orang lain, tidak, Pak. Tetapi saya bersyukur
saya itu semua saya cut dalam hati saya. Walaupun berapapun itu uang yang saya pegang, karena itu kan bukan hak saya, bukan Betul, milik betul, saya, betul. milik bos saya. Hmm. Jadi saya takut Pak untuk mempergunakan ini. Walau 1.000 perak pun saya tidak pernah mempergunakan ini tanpa seizin bos saya, Pak. Betul. Boleh dipertanyakan kepada orangnya saat ini. Berarti ini Pak ya, berarti Bapak emang orang yang setia ya, tidak tergoda dalam hal apapun ya. Memang godaan itu ada Pak, tapi saya tidak mau untuk Tidak digoda mau. uang yang ada. Karena apa? Pikiran saya, upah yang saya dapatkan pada saat Sudah itu cukup, untuk pribadi saya itu lebih dari cukup ya. lebih daripada cukup Pak. Oke, berapa lama Pak kerja di situ? Kurang lebih saya kerja di situ 4 tahun Pak. Berarti cukup lama Pak ya. Iya. Dari cerita Bapak tadi, furniture-nya yang lebih lama ya. Iya, di situ saya lama Pak. Kadang kan rata-rata Bapak kerja kemarin kan naik mobil setahun, cuci mobil 7 bulan, Iya. ya. Dan akhirnya sebagai furniture ini 4 tahun. Iya Pak. Nah setelah itu Bapak furniture ini Bapak kemana lagi Pak? Pada saat itu Jadi Bapak ini cukup banyak ya pindah kerjaan ya. ya, bukan saya yang nggak artinya saya pindah pekerjaan itu karena keadaan Pak. Saya keluar dari furniture ini karena saya menikah Pak. Oh menikah. Menikah. Lah, bukannya menikah kita masih bisa kerja di situ. Betul sekali. Tapi kan rencana saya menikah itu mau pulang langsung. Ke- Setelah saya menikah, Hmm. rencana saya itu mau pulang ke kampung Pak. Rencana saya. Pulang ke Sumatera. Iya, ke Sumatera. Tetapi ternyata rencana saya itu Gagal. gagal semua Pak. Akhirnya saya pengangguran Pak pada waktu itu. Pengangguran. Pengangguran pada saat itu. Tapi saat pengangguran itu Bapak baru menikah. Iya, iya. Bapak nggak ngelamar lagi ke tempat furniture. Saya memang diajak kembali ke sana. Tetapi berapa kali saya dipanggil untuk bekerja di sana, tetapi tidak lagi seperti Posisi semula. posisi seperti semula Pak. Betul, berarti Itu. dari awal lagi. Iya. Jadi dari Bapak awal memutuskan lagi. ya udahlah mending saya nganggur gitu Pak ya. Enggak, saya tidak artinya pengangguran itu bukan untuk pengangguran artinya lepas dari pekerjaan sehari-hari. Ada, tapi kembali saya bekerja seperti serabutan aja. Oh, gitu. serabutan. Iya. Akhirnya setelah serabutan itu Bapak dapat kerjaan lagi. Saya tidak dapat pekerjaan Pak. Tetapi disitulah ketika saya kerja serabutan itu tidak ada lagi pekerjaan yang bisa saya dapat. Iya. Nah, akhirnya saya mencoba berkomunikasi dengan seseorang. Seseorang ini membantu saya. Kira-kira 1 tahun saya kerja serabutan, saya udah mempunyai keturunan anak 1. Wow. Umur anak saya pada saat itu kurang lebih 3 bulan. Berarti umur 3 bulan itu Bapak masih kerja serabutan ya? Betul sekali. Dan saat Nah. itu kan tentu kalau umur usia anak 3 bulan kan tentu memiliki banyak pengeluaran Pak seperti pampers, susunya ya. Betul sekali Pak. Nah, bisa dilanjutkan lagi Pak? Nah, sesudah itu saya bertemu dengan seseorang. Iya. Seseorang itu mempromosikan saya kepada salah seorang yang punya perusahaan, Memberikan pekerjaan. memberikan pekerjaan. Mhm. Saya bekerja di sana sebagai pekerjaan apa namanya itu pengawas Pak. Pengawas di situ bekerja. Kurang lebih saya 1 tahun di sana, saya resign Pak. Sebagai pengawas apa? Pengawas pemotongan ayam Pak. Oh, pemotongan ayam boiler itu ya? Iya, ayam potong ekspor impor pada saat itu. Oh gitu, jadi Bapak di situ bekerja selama 1,5 tahun. 1 tahun Pak. Oh, 1 tahun. 1 tahun. Berarti cukup lama ya? Iya, karena di sana kan Padahal kan posisi sebagai pengawas kan lumayan ini Pak. Gaji lumayan ya? Iya, tetapi ada satu hal yang tidak bisa saya ungkapkan di hadapan audiens seperti ini. Akhirnya saya resign. Memutuskan untuk resign. Iya, itu jalan yang terbaik bagi saya. Oh gitu. Nah setelah resign dari pemotongan ayam tentunya Bapak kan menganggur lagi. Kembali lagi bekerja sebagai Kerja serabutan. serabutan. Iya. Dan setelah itu Bapak mendapat pekerjaan apa lagi setelah itu Pak? Ya begini Pak, saya pikir-pikir kemampuan saya juga Semakin hari semakin umur semakin bertambah. Betul. Udah banyak persaingan. Betul. Untuk di perusahaan. Akhirnya saya berpikir apa lagi yang harus saya lakukan. Iya. Nah, disitulah sampai saat ini saya belajar jadi kuli bangunan Pak. Belajar kuli Berarti bangunan. Bapak berputar haluan lagi 180 derajat ya? Iya, jadi kuli bangunan itu jadi connect Pak. Oh ya dari awal lagi connect lagi Connect. ya? Connect.
yang namanya kenek ini kan gajinya kan lebih kecil Betul, daripada betul, tukang. iya. Sementara saya kan menafkahi anak dan istri dan juga hidup ngontrak pada saat itu, Pak. Betul. Dan bukannya kalau sebagai tukang bangun bukannya capek Pak ya? Ya memang capek itu sudah Hal yang biasa ya. ya harus kita jalani Jalani, lah karena betul, keadaan kita, Pak. Betul. Apapun harus kita jalani. Tapi bersyukur kepada Tuhan, saya belajar pada saat itu saya tidak memikirkan gengsi atau bagaimana itu, capek itu memang harus seperti itu, Pak, jalan Tahun hidup. berapa Pak? Saya belajar itu tukang itu kurang lebih 2000 Tahun 2000. enggak, Tahun udah lewat. 2000-an lah ya. Ya, kurang lebih tahun 2007 2007 itu anak baru satu ya. Ya, 2007 kan sudah resign itu dari perusahaan ini Perusahaan, ya. betul. Nah, kan cuma 1 tahun, 2006 saya menikah. Nah, itu 2007 itu saya belajar kenek bangunan. Selama berapa tahun kenek? Saya nggak bertahun, Pak. Nggak bertahun. Ya, cuma hanya 6 bulan saya belajar. Karena saya berpikir begini, Pak, kalau saya pikir-pikir gaji kenek ini kan lebih sedikit Betul. daripada tukang. Betul. Lebih besar tukang. Ah, Saya belajar untuk tukang, Pak. Untuk belajar tukang ini, Pak. Orang istirahat, saya belajar. Oh, berarti jam 12 kan tukang istirahat. Betul. Jadi jam 12 itu Bapak bukannya istirahat untuk makan, tapi Bapak Belajar. belajar menukangi. Iya. Belajar jadi tukang. Iya, itu gitu. Pak. Saya lakukan terus itu. Akhirnya saya mencoba resign dari pekerjaan itu, dari bos itu ya. Saya resign dari bos itu, saya mencoba berdikari sendiri, Berdikari sebagai tukang bangunan. tukang bangunan. Karena Nah, memang kalau nggak seperti itu, kalau nggak tidak ada niatan kita untuk mencoba, maka nggak bakal jadi Pak ya. iya. Di situ Pak, saya rasakan perjuangan hidup yang harus saya jalani untuk menafkahi anak dan istri. Ketika Bapak jadi tukang bangunan. Iya. Karena kan anak kan saat itu usia udah semakin besar Pak ya. Tentu Iya. sudah masuk sekolah, biaya semakin bertambah, Iya, ngontrak lagi. kontrak lagi. Tapi disitulah saya Pak berusaha belajar, tapi belajar berdikari. Ketika orang bertanya, saya sudah tukang. Padahal saya itu belum Oh, berarti profesional. berdikari ini Bapak dalam artian menjadi pemborong. Belum, tukang Pak, tukang Oh, harian, tukang harian. Iya. Oke. Tapi belum profesional pada saat itu. Ya karena Bapak kan baru belajar jadi tukang ya. Iya, tetapi saya memberanikan diri saya itu supaya apa? Supaya Ini modal nekat ini. pikiran saya itu begini Pak. Yang penting saya melakukan yang terbaik, yang semampunya saya. Itu pikiran saya Pak. Gini, saat itu apakah Bapak tidak berpikir ini kalau misalnya saya bangun suatu rumah, saya renovasi satu rumah, apakah Bapak tidak berpikir bakalan gagal, entah mungkin hasilnya kurang maksimal, kurang bagus, karena kan Bapak secara kan Bapak baru belajar jadi tukang kan, bukan seorang tukang profesional. Iya. Tetapi pikiran saya cuma satu Pak. Ketika kita melakukan apa yang bisa kita lakukan dengan tulus hati, dengan artinya dengan sungguh-sungguh, Sungguh-sungguh betul. nah kita akan mendapatkan hasil walaupun mungkin tidak semaksimal mungkin, tetapi yang penting kita melakukannya itu Betul. dengan kemampuan kita yang bisa kita yang lakukan penting itu. dengan secara sungguh-sungguh Pak ya kita Iya. melakukannya. Nah setelah tukang bangunan itu kan sampai sekarang Pak ya sebagai tukang bangunan ya. Betul. Nah saya sempat mendengar nih Pak, Bapak kan pernah beberapa bulan kemarin Iya. saya sempat mendengar kalau Bapak ini pernah mengalami sakit kepala Pak ya. Iya. Sakit kepala itu bulan apa sih Pak, bisa diceritakan nggak? Kurang lebih bulan 2 itu kalau. Berarti baru-baru ini bulan 2 Iya, bulan 2 tahun 2020 ini ya. betul. Itu kan awal-awal sebelum pandemik. Iya. Waktu itu saya Pak kerja bangunan itu kan agak sepi. Betul, karena memang tukang bangunan ini tidak seperti pekerja kantoran, saudara. Jadi kalau pekerja kantoran kita memiliki gaji bulanan, tapi kalau tukang bangunan ini tergantung dari borongan, tergantung dari ada atau tidak ada kerjaan Pak ya. Iya. Kadang ada, kadang tidak, gitu Iya. ya. Dan kalau ada ya bersyukur kita bisa, keluarga kita bisa makan, Iya. bisa lebih, bisa beli ini beli itu. Tapi apabila tidak ada kerjaan, nah ini yang cukup direpotkan Pak ya. Iya. Beda halnya dengan pedagang. Kalau pedagang mungkin ada pemasukan setiap harinya, tapi kalau tukang bangunan inilah yang sangat cukup menyedihkan juga apabila tidak ada pekerjaan. Iya. Nah setelah itu Pak gimana? Jadi akibat dari mungkin Bapak saat itu berarti menganggur Pak ya? Tidak ada pekerjaan sebagai tukang bangun, menganggur ya? Cukup lama Pak? Ya, katakanlah dulu agak cukup lama sih saya tidak mendapatkan pekerjaan.
yang namanya di Jakarta ini kan punya anak saya sekarang Pak, udah punya anak 3 Pak. Oh iya, anak yang pertama udah kelas berapa, Pak? Sekarang ini dia sudah naik jadi kelas 3 SMP Pak. SMP. Oh, dan tentunya pengeluaran juga semakin besar. Bapak 3 anak. Anak kedua Yang satu saat ini udah masuk SD Pak. SD, yang berarti yang satu bungsu masih kecil, Pak. Masih kecil, berusia kurang lebih 3 tahun lah seperti itu. Cuman pada saat itu saya memang waktu pengangguran saya coba belajar lagi sambil jual kopi Pak waktu itu. Oh, sempat jual kopi. Iya. Jadi saat kerjaan di sebagai tukang bangunan kosong, Iya. maka Bapak mensiasatinya dengan bekerja sebagai tukang kopi. Iya. Yang pakai sepeda itu, Pak ya? Iya, tapi Iya. saya kebetulan hari itu pakai kendaraan Pak. Karena kan memang banyak kan yang tukang kopi ini juga cukup banyak, Pak, sebenarnya saat ini. Nah pada saat itulah saya jual kopi itu kurang lebih ada sebulan. Saya sakit Pak. Sakit. Iya, jatuh sakit. Karena mungkin saya pikir sakit itu akibat dari Bapak banyak pikiran kali, Pak ya. Nah, saya kurang tahu juga Pak bagaimana perjalanan hidup seperti itu. Ya, Tapi sakit. itulah. Nah, terus sakit, Pak. Saya sakit kurang lebih 4 bulan itu tidak 4 bulan? mendapatkan penghasilan apa-apa. Selama 4 bulan sakit, Ya. justru kan kalau sakit kan kita berobat, Pak. Itu Ya. butuh pengeluaran. Ya, tetapi bersyukur kepada bangsa kita ya sama Bapak Jokowi ini baik. Betul. Dibuat ada satu berupa KIS kalau nggak salah itu. Oh iya, kartu Indonesia kartu Sehat. Indonesia Sehat itu. Nah, itulah membantu saya untuk berobat di salah satu Rumah sakit. dan Dan akhirnya biayanya ditanggung semua. mereka lah Oh, semua. gitu. Tetapi untuk sehari-hari itu Itu yang menjadi masalah, Pak ya. ya, tapi Betul. di situ semua Tuhan itu baik. Seperti yang saya katakan tadi, Tuhan itu tidak pernah tutup mata. Banyak cara Tuhan untuk menolong kami, sehingga kami tidak ada sampai kelaparan sampai saat ini. Bagaimana pertolongan Tuhan? Namun luar biasa saya katakan. Gini, Pak, saat itu Bapak sakit. Iya, Tidak ada pemasukan 4 bulan. iya. Itu istri gimana, Pak? Kan terkadang ada istri yang memang saat seperti sudah suami sudah sakit, tidak punya kerja, tidak ada pemasukan. Toh dapur kan butuh ngebul. Betul. Saat itu istri gimana, Pak? Apakah istri setia atau istri ngedumel apa gimana? Ya, bersyukur ya sama istri Istri. saya ini. Dia tidak seperti yang Bapak katakan tadi, tapi dia bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang kami alami pada saat itu, ya kita cuma berdoa dan berharap kepada Berarti Tuhan. istri Itu Bapaknya termasuk tipe yang pengertian, Pak ya? katakanlah seperti itu. Menerima situasi apapun Iya. suaminya ya. Ya, kalau saya ulas semua cerita masa kehidupan seperti itu panjang Pak ceritanya. Tapi saya yang mau saya katakan bagaimana Tuhan itu baik sama kami. Nah, lewat penyakit itu Pak, Tuhan memulihkan kami. Karena namanya orang yang berharap kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh artinya berharap kepada Tuhan itu. Iya, betul. Sekali lagi saya katakan Tuhan kan tidak pernah tidur. Asalkan kita jangan bersungut-sungut sama Tuhan, jangan kita menuntut sama Tuhan yang melebihi kapasitas kita. Iya, Ah. betul. Tuhan pasti buka jalan, pasti Betul, buat betul. jalan Ya, saya setuju, jalan Pak. keluar. Betul. Nah seperti itu Pak. Nah oleh sebab itu Pak, Tuhan tolong. Akhirnya Tuhan memberikan kami pekerjaan. Tapi Proyek bangunan. oh iya, oke, sebagai proyek Bapak mendapatkan proyek bangunan. borongan. Bukan Borongan. harian, Pak ya. Iya. Iya. Di situ kami rasakan pertolongan Tuhan itu sungguh sangat luar biasa. Luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Tuhan sudah pulihkan kesehatan saya. Tuhan tolong keadaan ekonomi kami walaupun kerja bangunan seperti saat ini ya. Betul. Tapi tetap kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu satu hal kami katakan Tuhan itu baik. Tidak pernah Jadi meninggalkan kami. betul, bagi akhirnya Bapak dipulihkan, Bapak mendapatkan proyek. Dan akhirnya saya dengar Bapak sudah punya ini, Pak ya, kendaraan ya, mobil. Ya, Hasil dari proyek itu ya. ya sebenarnya Pak bukan itu yang saya ceritakan, tetapi saya berkata kepada Tuhan itu semua milik Tuhan. Betul. Dan akhirnya Titipan emang sekarang Tuhan. sudah tidak mengontrak lagi, Pak ya. Ya itu Sudah semua memiliki titipan rumah. Tuhan. Kalaupun kami sudah Bapak
dengar sudah punya rumah memang betul Pak, dan juga punya kendaraan mobil itu betul Pak. Tetapi yang saya katakan di sini ini semua titipan Tuhan, tidak ada Betul. yang bisa kita banggakan di situ atau kita sombongkan, tidak ada Pak. Tapi Betul. yang mau kita katakan, Belajar jadi orang rendah hati Pak ya. ya, di situ yang ingin saya katakan bahwa Tuhan itu ketika kita setia kepada Tuhan, artinya kita tidak menuntut lebih kepada Tuhan, Mensyukuri apa mensyukuri yang ada. apa yang Betul. ada. Saya setuju Pak. Itu yang pasti Tuhan tolong kita, itu aja Pak. Iya betul. Jadi para pendengar program Realita Kehidupan, hari ini kita sudah berbicara panjang lebar dengan Bapak Saur, dan tentunya saudara semua sudah mendengar tentang perjalanan hidup dari beliau. Beliau memiliki hidup yang luar biasa, kisah-kisah hidup yang luar biasa, di mana beliau pernah datang dari seorang yang memiliki nekat kemauan untuk datang merantau dengan tidak punya apa-apa saat itu, bahkan datang pun ke Jakarta hanya modal telepon koin yang di pinggir jalan untuk bertemu dengan saudaranya. Dan hari ini kita melihat bagaimana beliau sudah memiliki segalanya. Beliau sudah memiliki keluarga yang harmonis, beliau memiliki rumah, dan beliau memiliki kendaraan. Apa hikmah Pak mungkin yang bisa Bapak bagikan kepada para pendengar dari program Realita Kehidupan yang tentang hidup Bapak? Kan Bapak sudah memiliki banyak perjalanan hidup Pak ya. Semua pekerjaan sudah Bapak lalui, dan akhirnya Bapak sekarang ibarat bisa dikatakan menikmati hasil dari kerja keras Bapak. Apa yang Bapak ingin sampaikan kepada para pendengar program Realita Kehidupan ini? Ya, saya sih berkatakan bukan menikmati Pak. Sekali lagi saya katakan bukan menikmati, menjalani hidup ini. Iya. Tetap juga sih harus kita berjuang dalam hidup. Tetapi satu hal yang ingin saya katakan, apapun yang kita alami, apapun yang kita jalani, Tuhan berikan kepada kita. Mungkin itu katakan dulu tantangan atau ujian yang kita hadapi. Okay. Ketika kita mensikapi ujian ini yang dari Tuhan ini, karena Tuhan pasti tidak pernah menguji umatnya melebihi batas dan kekuatan kemampuan orang itu. Iya. Nah, oleh sebab itu, apapun yang kita pekerjakan saat ini, jangan kita membandingkan satu sama lain. Ketika kita membandingkan, itu dalam pikiran saya Pak. Kalau saya lihat orang waktu itu tukang, saya tidak membandingkan dia. Oh, enak banget dia jadi tukang. Tidak. Yang penting kita jalani. Iya, jalani. Tapi saya mau belajar Pak pada saat itu. Belajar. Bagaimana supaya aku bisa seperti itu? Itu Pak, kalau dalam hidup saya. Jadi intinya dalam hidup saya itu Pak, berjuang. Jadi saudara dengar, berjuang ya. Berjuang dengan kemampuan yang kita miliki. Betul. Oke, sahabat pendengar program Realita Kehidupan, hari ini kita sudah belajar banyak hal dari cerita Pak Saur, dan tentunya Pak Saur terima kasih Pak atas waktunya sudah datang ke tempat ini, sudah berbagi cerita Pak tentang kehidupan Bapak. Oke, para pendengar Realita Kehidupan, hari ini kita sudah belajar banyak hal dari kisah perjalanan hidup Bapak Saur, dan tentunya di pertemuan akan datang kita akan belajar lagi dari kisah-kisah hidup dari seorang narasumber. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kami, dan sampai jumpa lagi.